Sebelum kita mengenai bisnisnya, berikut adalah mengenai perusahaannya terlebih dahulu saya perkenalkan. Di mana Bapak Ibu ini perusahaan kita ya, kelihatan ya di share screen Anda yang bernama terkenal dengan nama HDI, masuk ke Indonesia dengan PT Harmoni Dinamik Indonesia yang berpusat di Indonesia dari kantornya di Jalan Probolinggo nomor 18, Menteng ya, Jakarta Pusat. Ya, 9 lantai, besar sekali gedungnya, dan ini gedung sendiri Bapak Ibu semuanya. Untuk HDI itu berpusat di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat, yang kemudian di Asia ada di Hong Kong, Filipina, Malaysia, Singapura, dan di Indonesia sejak tahun 94 itu tadi. Dan di Indonesia sudah tersebar di berbagai wilayah, kurang lebih ada 160 cabang di berbagai kota dan pulau. Ya, sehingga memudahkan tentunya ketersediaan barang di semua pelosok nantinya apabila Anda punya rekan-rekan di seluruh Indonesia. Nah, Bapak Ibu, apa yang membuat saya juga senang berbagi mengenai produk HDI, karena produk HDI semua berbahan dasar madu, di mana madu ini adalah sebuah terapi tertua yang ada di dunia, terbukti di 5 kitab suci agama resmi, tertulis semua mengenai bagaimana hebatnya madu ya, digunakan di masa itu, ribuan tahun yang lalu para nabi menggunakannya, ya, dan terbukti menyembuhkan berbagai penyakit. Oke. Nah, yang namanya di agama itu kan isinya kitab suci isinya anjuran dan larangan tentunya ya. Kalau itu dianjurkan, bahkan tertulis ya, ini tentunya sangat bermanfaat buat kehidupan kita. Oke. Nah, untuk legalitas perusahaan kita tergabung dalam Asosiasi Penjual Langsung Indonesia, dan untuk produknya pun banyak mendapatkan sertifikasi yang luar biasa ya, tentunya dengan standar yang sangat tinggi. Selain di sini tentunya pasti harus lewat Badan POM, juga mendapatkan sertifikasi halal di Indonesia maupun di berbagai negara, dan juga ISO ya, standar ISO dan juga Mark of Quality. Selain itu, kita juga berbangga karena produk kita masuk dalam buku yang namanya MIMS, merupakan referensi para dokter untuk bisa meresepkan obat di sana ya. Nah, ini buku referensinya dari buku MIMS ini. Ya, tentunya produk kita berarti sudah melewati uji klinis dan juga bisa dipertanggungjawabkan secara kualitas dan juga fungsinya. Nah, untuk produksi produk-produk kita diproduksi oleh Sisi Pollen Company yang merupakan perusahaan perlebahan terbesar dan tertua di dunia yang berdiri sejak tahun 1948. Jadi sudah berdiri lebih dari 70 tahun Bapak Ibu. Ini luar biasa ya. Nah, kemudian untuk kualitas produk kita pun tidak usah diragukan lagi karena produk kita sudah dikonsumsi dan direkomendasikan oleh 3 generasi Presiden Amerika Serikat dari zamannya Ronald Reagan, George Bush, dan Bill Clinton, yang menandakan berarti produk kita ini sudah melewati uji pelapis dan dikatakan produk yang berkualitas tinggi. Kenapa? Ya mereka orang nomor 1 di sana, Amerika itu, ya namanya presiden, nggak mungkin makan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, betul ya? Nah, berikutnya untuk di Asia sendiri produk kita menjadi makanan yang direkomendasikan untuk para atlet di 3 negara, yaitu di Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Teman-teman semuanya, di Indonesia pasti banyak sekali yang namanya suplemen, tetapi kenapa dokter dari KONI sendiri ini menyarankan produk HDI? Berarti kan di antara produk yang ada di pasaran hari ini, sampai hari ini bahkan, berarti produk perlebahan HDI ini dianggap paling aman untuk para atlet. Aman untuk para atlet artinya tanpa efek samping, doping, dan ketergantungan. Ya, nah ini untuk atlet aja yang sangat peduli kesehatan ini penting, apalagi untuk kita, betul ya, orang awam. Oke. Nah, produk unggulan kita ini disebut sebagai 3 serangkai atau Dynamic Trio Pollen Propolis Royal Jelly. Berikut tambah madu dikatakan sebagai 4 star. 4 bintang, 4 kombinasi yang apabila digunakan untuk terapi berbagai penyakit ini akan sangat kuat dan hebat sekali gitu ya. Nah, ini pun sudah terbukti banyak menyembuhkan berbagai penyakit lewat kombinasi terapi 4 produk ini. Nah, bagaimana fungsinya dari masuk produk ini? Di mana di pollen ini dikatakan sebagai sumber energi yang sangat kuat, teman-teman ya. Sumber energi yang sangat baik. Kenapa? Karena kandungan nutrisinya sangat lengkap.
dari vitamin A sampai Z semua ada, enzim koenzim ya lengkap, dan asam amino esensial itu ada dalam nutrisi yang namanya bee pollen ini. Itulah kenapa para ahli mengatakan bee pollen ini adalah nutrisi terlengkap di dunia. Ya, tapi nomor 2. Nomor satunya apa, Pak? Nomor satunya ASI, gitu ya. Nah ini, tapi kan nggak mungkin, ya kan kita segede ini dewasa terus minum ASI itu tiap hari gitu ya. Maksudnya apa gantinya? Ya pollen ini. Nah, pollen ini fungsinya untuk apa? Yang pertama stamina daya tubuh, kemudian pembentukan sel darah merah untuk nambah darah dan juga trombosit, dan juga bee pollen ini bagus mencegah kepikuran dini. Ya. Nah, berikutnya pollen ini juga ada untuk anak-anak yang namanya honeybee pollens. Ya, honeybee pollen ini rasanya enak dan bisa dikunyah ya atau dihisap untuk anak-anak ya. Kemudian honeybee pollen ini fungsinya yang pertama adalah menormalkan nafsu makan anak, ya, membantu daya konsentrasi atau kecerdasan anak, dan juga untuk nutrisi pertumbuhan dan daya tahan untuk anak-anak, Bapak Ibu. Ya, kemarin ada tentunya teman saya juga merasakan sekali anaknya pakai konsumsi dari usia 6 bulan itu jarang sekali sakit, teman-teman semuanya ya, dengan konsumsi honeybee pollen, ya, badannya bagus tapi tidak timbul kegemukan karena pollen ini nutrisinya banyak tapi lemaknya 0 ya. Oke. Nah, kemudian ada bee propolis. Bee propolis ini fungsinya yang pertama karena kandungan antioksidannya yang sangat tinggi ternyata memiliki sifat antivirus bakteri dan jamur. Sehingga bee propolis ini bagus sekali untuk penyakit-penyakit ya seperti demam berdarah ya. Berikut hari ini adalah penyakit COVID ya, karena dia bersifat antivirus, dan juga untuk tipes, hepatitis, dan juga penyakit-penyakit berat ya, lainnya ya. Selain itu biopolis dengan kandungan antioksidan bagus sekali untuk penyakit-penyakit degeneratif seperti diabetes ya, kemudian jantung dan juga gagal ginjal nantinya ya. Kemudian kandungan antioksidan yang tinggi pula ini bagus sekali untuk menanggulangi penyakit kanker, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga ada yang produk Royal Jelly. Royal Jelly ini apa, teman-teman? Royal Jelly ini ternyata sering disebut susu lebah karena cair warna putih, di mana fungsinya ternyata Royal Jelly ini baik sekali untuk menolakkan sistem hormonal yang pertama, kedua untuk memperbaiki sistem saraf, di mana kalau hormonal tadi bagus sekali untuk yang biasanya gangguan haid buat wanita, berikut mencegah menopause ini, dan juga efektif sekali untuk kesuburan yang sulit punya keturunan, terbukti banyak yang terbantu dengan Royal Jelly. Untuk sistem saraf yang sering pusing, yang sering migrain, yang sering vertigo, bahkan untuk terapi stroke, Royal Jelly sangat efektif. Berikutnya, kan Royal Jelly sering disebut sebagai regenerasi sel yang mampu untuk membuat awet muda. Makanya sering disebut sebagai anti-aging terbaik di dunia. Nah, berikutnya, produk perubahan tidak lepas dengan yang namanya madu. Nah, madu kita apa istimewanya, teman-teman? Ini adalah bernama clover honey karena berasal dari bunga clover yang memang bunga clover ini tumbuh di dataran yang sangat tinggi, cuaca ekstrim, siang panas, malam dingin, sehingga dia punya daya tubuh yang luar biasa, sehingga ketika nektar bunganya diambil oleh lebah jadi madu, maka kandungan nutrisi yang ada di madu ini akan jauh lebih seimbang dan lebih bagus ya, dibandingkan madu-madu yang berasal dari daerah tropis, Ibu. Selain itu, kadar airnya pun rendah sekali, hanya 17,1% sampai 17,2%, yang membuat madunya pasti pekat seperti selai. Tapi inilah yang membuat madu ini tidak mudah fermentasi seperti madu-madu lokal yang umumnya kalau di Indonesia tropis curah hujan tinggi, biasanya kalau disimpan lama madu kita akan ngegas, ya kan, akan timbul alkohol di dalamnya, terjadi fermentasi ya. Tetapi kalau clover honey ini justru aman sekali, makanya botolnya pun bisa dalam botol plastik gitu ya. Oke, nah fungsinya untuk apa? Fungsinya bagus sekali. Clover honey ini untuk yang pertama adalah untuk saluran pernafasan seperti kita kalau batuk, ya, kemudian batuk bronkitis, dan juga untuk asma karena dia sifatnya juga mengeluarkan dahak atau mukolitik, mengeluarkan cairan dalam tubuh. Jadi
ini akan mengeluarkan semua kotoran dari dalam saluran pernapasan kita. Berikutnya untuk saluran pencernaan seperti yang asam lambung, emah ya, GERD gitu ya. Ini tukak lambung ini sangat efektif sekali untuk penyakit-penyakit lambung tersebut sampai bahkan untuk wasir Bapak Ibu ya. Kandungan gulanya yang alami ini juga aman sekali untuk penderita diabetes Bapak Ibu. Oke. Buat teman-teman yang mungkin baru ada lihat majalah Family, itu semua penelitian terbarunya, ya riset terbarunya dipublikasikan semua lewat majalah terbaru Family, di mana madu kita benar-benar aman sekali untuk penderita diabetes. Nah, selain produk-produk utama itu tadi, 4 bintang itu tadi, banyak produk-produk lain juga yang memang kombinasi dari pollen propolis royal jelly. Di sini ada untuk anak-anak namanya Kids3 gitu ya. Untuk anak 2 tahun ke atas, untuk daya kecerdasan mereka, dan juga stamina daya tubuh mereka. Dan juga untuk remaja ya, remaja ini ada dynamic tree untuk pertumbuhan mereka dan juga energi mereka. Dan kemudian ada dynamic trio plus, di mana dynamic plus ini mengandung pollen propolis royal jelly, satu tabletnya kemudian ditambahkan dengan komponen yang lebih dominan di sana, seperti glukosamin sulfat, berarti dia untuk masalah tulang, persendian, hematik, osteoartritis, teman-teman semuanya ya, nyeri sendi. Nah, kemudian ada Dynamic Trio Plus enzim mineral, ini yang bagus sekali untuk masalah-masalah lambung yang parah, seperti contohnya orang yang kalau makan salah dikit diare, makan salah dikit sakit perut gitu ya. Ini bisa dibantu dengan enzim mineral, Dynamic Trio Plus enzim mineral. Ya, bisa dikomunikasikan dengan beberapa produk utama yang tadi. Nah, kemudian ada Salpameto untuk masalah prostat, biasanya untuk pria ya. Kemudian teman-teman semuanya, selain produk kesehatan, kita juga punya produk perawatan tubuh. Di sini ada Bibotanic Hair ini ya, Bibotanic Facial Wash untuk cuci muka ya, cuci muka. Dan ini berasal dari propolis bahan dasarnya dan juga multivitamin dan juga yogurt yang tentunya sangat lembut buat muka dan mencegah jerawat. Nah, kemudian ada Bibotanic Propolis Toothpaste, ini adalah pasta gigi mengandung propolis untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut, mencegah kesegaran lebih lama, membuat kesegaran lebih lama dan mencegah timbulnya jamur sehingga mencegah sariawan. Ya. Kemudian selain menjaga sariawan juga dia propolis toothpaste ini bisa merontokkan karang gigi. Ini yang istimewa ya. Kemudian ada aloe propolis cream ya, untuk krim luka mengandung madu, propolis dan juga aloe vera ya, untuk semua luka terbuka seperti luka sayatan, goresan atau lecet atau luka bakar ya, bahkan luka gangren, luka karena diabetes ini pun sangat efektif. Berikut pula aloe propolis cream ini yang memiliki keistimewaan adalah meminimalkan bekas, tidak menimbulkan keloid, teman-teman. Ya. Kemudian ada juga namanya hand and body lotion, ini mengandung juga propolis dan juga multivitamin di sana. Ini baik sekali untuk menjaga kelembapan kulit, mencegah gatal-gatal, dan juga wanginya sangat elegan, teman-teman ya. Nah, kemudian ada Bibotanic Hair Care, ini paket untuk kerusakan rambut yang parah, teman-teman. Ini hair care ini seperti kebotakan dan kerontakan parah ya, ada serum, ada conditioner dan juga sampo-nya. Ini buatan Bulgaria dengan ekstrak nutrisi rambut yang sangat terkenal di dunia. Nah, berikutnya juga ada beberapa produk lain, ini ada baik sampo maupun juga shower gel. Nah, kemudian selain produk perawatan tubuh tadi juga produk kesehatan, kita juga produk kecantikan yang bernama Biskin Series. Ini adalah skincare premium yang berasal dari Korea yang hari ini menjadi trendsetter dunia untuk kecantikan. Ya. Yang dibuat memang didesain untuk kulit Asia dan khususnya orang Indonesia, sehingga orang Indonesia pasti tentunya sangat cocok sekali dengan produk ini ya, kemungkinan besar sangat cocok. Berikut pula yang luar biasa, produk kita ini dibuat dengan standar yang tertinggi dari semua skincare yang ada, sehingga membuat kualitasnya pasti di atas produk-produk skincare premium yang ada di pasaran. Ya, oke, di sini ada 2 jenis yang bernama V-Line Series ya. Di sini ada 5 bentuk setiap seri, di mana satu seri ini ada facial wash,
Ya, ada essence, serum, day cream, dan night cream-nya. Ya, V-line untuk kulit normal kombinasi dan W-line untuk kulit cenderung kering dan untuk pencerah ya tentunya. Kemudian selain itu setelah menggunakan dari series ini, bikin series juga ada yang namanya sebagai finishing sebagai alas bedak berikut untuk sunblocknya. Ini ada yang namanya SS Cream ya. SS Cream ini adalah krim praktis yang bisa dipakai kapan saja tentunya untuk berfungsi sebagai alas bedak sekaligus untuk pelindung nutrisi dan juga sunblock ya, SPF 50 ya. Berikutnya juga ada produk-produk terbaik lainnya di sini yang berbahan dasar propolis ekstrak ya, yang dikatakan dengan teknologi yang sangat mutakhir mengekstraksi propolis sehingga daya antioksidannya menjadi sangat maksimal di sini. Ya, propolis kita ini yang sudah teruji klinis untuk penyakit demam berdarah ya di 2 rumah sakit besar di Indonesia di Jakarta ya RSPAD Gatot Subroto dan Rumah Sakit Persahabatan yang terbukti sangat efektif untuk menangani virus DBD. Dan teman-teman semuanya, virus DBD adalah virus yang sangat cepat pergerakannya dan kalau sampai lambat ini orang pasti rata-rata tidak selamat virus DBD ini. Bahkan dikatakan sebenarnya virus DBD ini lebih ganas daripada virus corona dikatakan. Nah, ini propolik ini pun sangat efektif untuk DBD, tentunya juga sangat efektif untuk COVID, teman-teman. Nah, kemudian selain itu, kandungan antioksidan sangat tinggi, di sini dikombinasikan lagi dengan 3 jamur yang juga terkenal sangat tinggi di dunia antioksidannya, yaitu jamur shiitake, maitake, dan linci, dalam satu brand yang namanya Propoelik Plus. Nah, ini untuk semua untuk menanggulangi penyakit untuk tumor dan kanker, Bapak Ibu semuanya ya. Untuk melawan tumor dan kanker dibutuhkan Propoelik Plus. Berikutnya ada B Ultra, adalah sebuah nutrisi untuk stamina pria, di mana di dalamnya ada terkandung semua nutrisi yang memang terkenal sekali untuk meningkatkan vitalitas pria. Ya, di sana ada ashwagandha, tribulus terrestis dan lainnya, termasuk Propoelix dan juga Royal Jelly. Ya, dan ini adalah produk terapi yang baik sekali untuk kesehatan pria. Berikut juga ada Prolis lozenges. Prolis lozenges adalah tablet permen ya untuk yang mengandung propolis, di mana ini baik sekali untuk menjaga kesehatan mulut, mencegah batuk ya. Berikut mencegah tenggorokan dan juga mengobati sariawan, teman-teman semuanya ya. Kemudian di sini juga teman-teman ada produk yang namanya BB Cream. Selain SS Cream ternyata juga kita ada BB Cream, krim praktis juga. Dia untuk perawatan wajah dan juga pelindungan wajah mengandung SPF 37. Pelindungan dari sunblocknya, teman-teman. Kemudian selain itu ada Trime. Trime adalah salah satu produk yang bukan berasal dari produk perlebahan, karena Trime ini berasal dari citosan, ekstrak kulit kerang-kerangan itu ya. Dan ternyata fungsinya adalah untuk meluruhkan lemak yang ada di makanan saat dimakan, sehingga tidak diserap oleh tubuh, ya nanti keluar bersama kotoran. Sehingga baik sekali Trime ini untuk masalah untuk mengkontrol kolesterol yang punya kolesterol tinggi, dan juga untuk bisa untuk terapi menurunkan berat badan. Nah, berikutnya ada yang namanya efek pemurni air ya. Efek ini adalah pemurni air teknologi Jepang dengan teknologi Filartek yang bisa menyaring ya rasa, warna, dan bau ya. Berikut juga akhirnya menyaring bakteri sehingga nanti ketika langsung dari iklan masuk lewat alat ini keluar itu benar-benar sudah air yang layak minum dan air sehat. Teman-teman semuanya tidak membutuhkan listrik dalam pengoperasiannya dan sangat praktis ya. Tidak ada air yang terbuang, jadi sangat hemat dan praktis ya. Yang keren, teknologi Jepang masih top ya untuk masalah-masalah seperti ini biasanya. Nah teman-teman semuanya, bulan ini kita juga ada banyak promo yang Anda bisa nikmati nanti bersama rekan kerja Anda, dan Anda bisa menanyakan lebih lanjut nanti pada teman-teman senior Anda atau upline Anda di HDI. Oke, nah berikutnya saya akan cerita kenapa saya juga akhirnya mau menjalankan bis HDI, teman-teman semuanya. Ini Anda lihat ada 2 buah lingkaran, yang satu besar banget, yang satu kecil banget, teman-teman semuanya. Ya,
Maksudnya gimana? Ini lingkaran besar saya ini adalah kebutuhan dan keinginan saya. Butuh dan ingin, gede banget ya ini dia. Nah, tetapi di sini ada lingkaran yang namanya lingkaran pendapatan saya. Kalau Anda lihat pendapatan saya itu sangat kecil, betul ya. Pendapatan saya ini sangat kecil. Nih, ada bulatannya kecil banget ya. Nah, ini. Nah, maksudnya gimana? Ya ini saya pengen punya rumah. Ya, rumah saya pengen tuh rumah yang sehat ya. Rumah sehat tuh kalau bisa kan tembok nempel kanan kiri gitu ya. Tetapi ternyata rumah sehat, boro-boro rumah sehat, rumah yang biasa aja, RSSS gitu ya. Apa namanya? Rumah sangat sederhana gitu ya, RSS ya. S-nya banyak lagi gitu, rumah sangat sederhana ya, sehingga selonjor saja sulit gitu ya. Nah, artinya apa? Di sini rasanya pun udah mahal ya, apalagi beli rumah yang model gini. Saya akhirnya, waduh nggak mungkin lah saya bisa rumah kayak gini, apalagi saya sebulan cuma hanya bisa nabung 500.000 waktu itu. Nah, berikutnya boro-boro untuk DP-nya aja sulit. Yang kedua, saya butuh dan ingin punya mobil. Waktu itu saya belum menikah, saya berpikir kalau nanti menikah, punya anak-anak, saya harus punya mobil untuk bisa kemana-mana bersama anak saya gitu ya. Tetapi ternyata harga mobil yang aman pun ini, gitu ya, itu ternyata ya nggak beda sama harga rumah. Pendapatan saya yang kecil, saya pikir nggak mungkin bisa beli mobil gitu kan ya. Nah, akhirnya berikut juga sama di sini teman-teman. Saya juga ingin yang namanya jalan-jalan ke luar negeri, ya kan. Wah, teman-teman cerita, "Gi, asik loh, Gi. Kamu tahu nggak kalau Singapura tuh ada gini? Kamu tahu nggak kalau ke Thailand tuh ada kayak gini? Ayo kamu besok ikut ya bareng kita," ya kan ya. Ya dalam hati saya ya, kamu ngajak doang ya, kalau dibawa kasih tiketnya saya baru mau gitu ya. Karena apa? Karena saya cuma bisa nabung 500.000 sebulan, boro-boro untuk jalan ke luar negeri. Kalaupun terkumpul, rasanya juga sayang kan buat jalan-jalan ke negeri ya. Sehingga apa, waktu itu saya ya cuma paling jauh cuma ke, ya Bandung, paling anyar, Puncak, paling ya nggak jauh dari itu kan. Nah, akhirnya saya hapuskan juga keinginan jalan ke luar negeri, berikut pendidikan terbaik. Saya pengen nanti suatu saat, waktu saya belum anak saya kecil, punya nanti kalau anak saya sekolah di tempat yang terbaik tentunya. Tetapi ternyata sekolah-sekolah yang bagus ini harganya juga sangat mahal, ya kan? Nah nah, akhirnya saya mikir rasanya nggak mungkin juga nih. Di sanilah teman-teman, saya menemukan lingkaran kebutuhan dan pendapatan yang sama besarnya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini teman-teman, saya gajinya kecil, pendapatannya kecil waktu itu saya bekerja, saya akhirnya berpikir gini, "Ya sudah lagi, ini nasibmu, ini hidupmu. Kamu nggak usah mikir muluk-muluk, kamu nggak usah mikir yang gede-gede kayak gitu, ya. Nggak mungkin kamu bisa beli kayak gitu dan kamu bisa punya seperti itu." Sampai saya membaca sebuah buku yang namanya buku Rich Dad Poor Dad, buku menarik sekali Bapak Ibu teman semuanya. Ya, buku itu menjelaskan bahwa ada dua orang yang berbeda, pola pikir yang berbeda kalau kita ingin kaya dengan orang-orang yang pola pikirnya tidak kaya. Ya, ternyata kayak saya gini, pola pikir orang yang tidak kaya waktu itu adalah apa? Saya akan berpikir mengirit, ya, ngirit, ya, ngepasin kebutuhan keinginan dengan pendapatan saya. Sudahlah 500.000 gajimu sekian, ya kan? Ya sudah, kamu nggak boleh muluk-muluk, hidup apa adanya. Nah ini. Nah ternyata orang kaya berbeda. Mereka tahu yang namanya kebutuhan itu tinggi. Mereka tahu yang namanya kebutuhan setiap tahun pasti naik. Mereka tidak berfokus pada kebutuhan dan keinginannya. Mereka tidak fokus pada masalahnya, intinya gitu. Tapi mereka berfokus pada solusinya. Nah, bagaimana memperbesar pendapatan? Nah, ya kan? Bagaimana membesar pendapatan sehingga bisa mengcover nantinya seluruh kebutuhan dan keinginan, bahkan melebihinya, teman-teman. Nah, saya waktu itu benar-benar, waduh, iya benar juga ya gitu ya. Tapi saya bingung lagi, terus saya tanya kanan kiri, ternyata saya menemukan 4 alternatif solusi buat saya. Pekerjaan gaji lebih tinggi, ternyata ini nggak mungkin terjadi. Kenapa? Saya cuma lulusan, ya ijazah saya cuma SLTA gitu ya. Saya mau kerja di manapun ya nggak beda jauh betul ya. Gajinya lebih tinggi dikit, kerjanya pasti juga lebih banyak ya. Jadi nggak mungkin gaji 3 juta tiba-tiba saya pindah terus langsung tiba-tiba 10 juta itu nggak mungkin terjadi untuk dulu ya. Kemudian kerja double shift. Nah, ini di Jakarta juga nggak mungkin. Kenapa? Satu pekerjaan sudah menghabiskan waktu seharian penuh. Ya, kalau kerja lagi 8 jam terus kapan nih bisanya gitu kan? Kemudian
akhirnya saya nggak mungkin bisa melakukan itu. Kemudian ada yang namanya kerjasama partnership. Kerjasama partnership ini tentunya ya teman saya nawarin, "Ki, mau nggak?" Waktu itu rame-ramenya bikin toko handphone itu ya, kita kerjasama, ya kan ya. Wah, ternyata setelah pembahasan dan saya melihat banyak fakta di lapangan, yang namanya kerjasama itu ternyata nggak gampang, ya kan. Dan karena masalah uang, ini seringkali timbul perpecahan dalam sebuah keluarga atau dalam sebuah persahabatan, pertemanan, karena faktornya seringkali hanya karena masalah kerjasama. Rame rebutan pengaruh, sepi itu rebutan aset, ini yang membuat akhirnya seringkali kerjasama sulit berhasil. Ya, saya pun menghindari itu waktu itu. Nah, akhirnya satu yang sangat ideal buat saya adalah saya ingin wira swasta sendiri. Nah, masalahnya wira swasta sendiri ini ternyata juga itu ya, nggak gampang teman-teman. Ya, wira swasta sendiri itu juga nggak gampang. Kenapa? Nah, ini, wira swasta harus bisa melakukan yang namanya studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis ini seperti apa? Ya, contoh ekstrimnya adalah kalau hari ini kita buka, ya kan, reparasi mesin ketik gitu ya. Ini ekstrimnya itu ya. Ya otomatis itu adalah bidang yang hari ini nggak mungkin bisa kita lakukan. Kenapa? Hari ini sudah nggak ada mesin ketik, ya kecuali koleksi dan itu pun nggak mungkin akan banyak tiap harinya kan, betul ya. Tapi teman-teman hari ini ekstrimnya, tapi pada mayoritas hari ini pun banyak orang melakukan bisnis yang hari ini sudah tahu adalah kalau disebutkan dalam kondisi pandemi ini adalah muncul yang namanya potensial loser bisnis di kondisi ini, ya. Sehingga apa? Kalau kita benar-benar melakukan studi kelayakan dalam sebuah bisnis, kita harus menjalankan bisnis yang hari ini menjadi potensial winner. Ya, salah satunya adalah bisnis kesehatan. Karena hari ini orang butuh kesehatan dan hari ini kesehatan adalah menjadi momok yang paling tinggi. Ya, di era pandemi ini. Ini contohnya. Nah, kemudian modalnya sangat besar kalau mau berbisnis. Yang terbesar dalam sebuah bisnis adalah sewa tempatnya untuk di area Jakarta, gitu ya. Modal 1 miliar gitu, 300 juta itu bisa hanya untuk sewa rukonya aja ya 2 tahun gitu kan atau 3 tahun ya. Nah, itu udah uang yang pasti dibuang, jalan atau tidak jalan bisnisnya teman-teman. Belum lagi nanti stok barangnya, putaran modalnya ini sangat besar dan bisa terus menambah dalam 1 tahun pertama. Fasilitas gaji pegawai ini pun terus jalan, mau untung atau nggak untung di bulan itu ini akan terus jalan. Belum lagi pengadaan pemasaran produk, seringkali ini akan menjadi masalah. Sistem manajemen ya, yang memastikan tidak ada kita pun bisa jalan, ini pun sulit ya. Kemudian pengetahuan hukum dan pajak harus ngerti, kalau nggak ngerti pun bisa gampang ditipu. Kemudian yang terparah adalah resikonya sangat tinggi. Jika gagal, modal akan hilang bahkan termasuk harta pribadi. Ya. Ini belum lagi potensi tuntutan hukum apabila ada investor yang tidak terima uangnya hilang sama Anda gitu ya. Nah inilah teman-teman saya mendambakan sebuah bisnis idaman yang menurut saya kalau bisa bisnis idaman itu modalnya minimal supaya saya ini gitu ya bisa melakukan. Kemudian supaya juga apa? Supaya resikonya minimal tetapi potensinya besar. Kok enak, Pak? Ya suka-suka saya namanya bisnis idaman saya kan. Dan waktunya bebas karena waktu itu saya masih bekerja ya, bisa kapan aja saya lakukan. Kemudian ekspansi mudah dan luas, tidak dibutuhkan pendidikan tertentu dan pengalaman tertentu. Sistem yang sudah terbentuk dan peluangnya masih besar. Nah, masalahnya ada nggak Pak, Bapak Ibu, bisnis seperti ini? Nah, ternyata ada bisnis ini, kabar baiknya adalah belum banyak yang paham, yaitu bisnis network marketing. Kenapa belum banyak yang paham? Kayak saya dulu. Saya adalah orang yang negatif terhadap MLM, teman-teman. Network marketing gitu ya. Ini orang menyebutnya MLM gitu ya, network marketing. Nah, tetapi saya negatif ini ternyata bukan karena saya tahu, justru karena saya itu tidak ngerti. Karena katanya teman saya, katanya kakak saya, katanya saudara saya, katanya tetangga saya, itu kan. Jadi modal katanya. Sehingga waktu itu upline saya gitu ngomong, "Ki, kamu emang pernah tahu HDI?" "Belum sih." "Kamu pernah ikut MLM?" "Ya pernah ikut doang sih, tapi nggak jalan."
Nah, ya kan? Makanya kamu lihat dulu faktanya. Kamu selama ini kan kamu dengar gosip. Loh kok bisa? Iya kan. Data apa namanya? Kabar yang tidak ada datanya itu kan gosip, Ki. Oh, ya masuk akal sih gitu ya. Ini loh kamu lihat dulu faktanya. Terus teman saya ini menyajikan fakta-fakta berikut. Ternyata banyak sekali buku-buku yang menuliskan mengenai network marketing. Salah satunya di sini buku Cashflow Quadrant yang mengatakan bahwa MLM pemasaran jaringan ini dikatakan sebagai salah satu dari 3 jenis sistem utama bisnis. Sama seperti orang punya waralaba sekelas KFC dan McDonald, sama seperti orang mengembangkan sistem sendiri, seperti orang punya Jarum dan juga Gudang Garam dan juga Indofood, teman-teman. Nah, tinggal nanti bagaimana strategisnya menjalankannya. Nah, kemudian ada banyak fakta juga di buku-buku lain ini semakin bertebaran dan semakin banyak sampai hari ini dan mayoritas buku ini menjadi bestseller di Gramedia. Ya. Kemudian di Amerika sendiri ada majalah Success Magazine di sini yang mengakukan sebuah survei dari orang 50 orang konglomeratnya di Amerika. Mereka ternyata menemukan 9 diantaranya dari 50 orang terkaya di Amerika itu 9-nya adalah orang yang lahir dari bisnis network marketing. 9 orang berarti 20% Bapak Ibu. Ya. Dan ini ditegaskan lagi oleh buku psikologi. Ini bukan buku bisnis yang namanya buku berpikir dan mencari sukses. Di mana di buku ini dikatakan bagaimana zaman sekarang orang itu menjadi kaya, mereka harus mandiri keuangan lewat bisnis mereka sendiri. Dan peluang yang besar 20% menjadi jutaan menjadi pemasaran jaringan, teman-teman. Ini dituliskan kurang lebih 20% dalam sebuah bidang bisnis, artinya peluangnya masih besar. Ini peluang yang besar sekali juga untuk kita semuanya yang menjalankan bisnis ini hari ini. Ya. Kemudian di Indonesia bagaimana? Itu kan di Amerika itu kan ya. Di Amerika tadi juga ada 3 universitas di sini yang juga ini ya menjadikan mata kuliah di 3 universitas besar di sana ya, Utah Valley State College, kemudian University of Illinois, kemudian ada University of Southern California. Ya, sebuah bidang masuk dalam dunia pendidikan berarti kedepannya ini akan menjadi bidang yang pasti booming dan banyak diminati. Nah, berikutnya di mata ekonomi di Indonesia dikatakan tahun 2000-2001 pun dikatakan enterpriser HDI, distributor MLM maksudnya ya, itu dikatakan sebagai pendapatan terbesar dan tercepat untuk profesi jalur cepat menjadi miliarder. Ini di covernya ya. Mengalahkan entertainer atau artis waktu itu Joshua dan kemudian agen asuransi, konsultan manajemen, pengacara, bahkan di sini nomor 9 adalah dokter spesialis. Ya. Kalau secara rupiah, dokter spesialis 10 juta per malam, sebulan berarti 300. Di sini sebetulnya ada 100-200 juta waktu itu ya. Ya, tapi untuk jadi dokter ini kan butuh waktu lebih lama. Untuk pendapatan seperti ini butuh waktu lebih lama. Ya, bisa 30 tahun betul ya. Kuliahnya berapa tahun gitu ya. Koasnya berapa tahun gitu ya. Nanti ada apa namanya? Koas atau PTT, kemudian apalagi kerja di rumah sakit untuk cari nama gitu ya. Nanti praktek sendiri. Ya, itulah kenapa seringkali dokter yang terkenal adalah yang usianya sudah senior biasanya, ya, karena butuh waktu lama. Nah, di sini hari ini juga sudah nggak valid karena top leader kita hari ini pendapatnya bukan lagi 100-200 juta, tapi hari ini pendapatnya 5-6 miliar per bulan, teman-teman. Ya, ini yang luar biasa dari bisnis HDI. Berikutnya, di Indonesia ini banyak MLM dan banyak orang gagal memilih multi level marketing. Gagal di multi level marketing karena mereka salah memilih multi level yang benar, teman-teman semuanya. Nah, apa parameternya? Ternyata ada 4 kriteria di sini, yaitu mengenai adakah pendidikan, ya support system di sini, yaitu edukasi yang memastikan enterprise itu bisa melakukan. Kemudian potensinya teruji pendapatannya, kemudian perusahaannya juga baik dan besar gitu ya. Dan Anda tahu bagaimana hari ini perusahaan HDI tadi ya sudah sangat besar dan sangat baik ya. HDI ini salah satu perusahaan yang punya yayasan sosial bernama juga ya HDI Foundation yang sangat fokus sekali membantu sekolah-sekolah di berbagai pelosok ya, terutama di Indonesia Timur untuk apa namanya membangun sekolah yang hampir roboh, yang sekolah-sekolah yang jelek, gak layak, itu banyak dibantu sudah sejak lama. Ya, berikut juga hari ini juga bekerja sama dengan benihbaik.com yang ini besok saya dan teman-teman leader juga membantu menyalurkan ke beberapa panti asuhan ya di
Jakarta dan juga di area-area Jabodetabek ya. Ini menandakan perusahaan kita ini punya kepedulian ya, selain mereka juga besar dan hebat, tentunya juga punya kepedulian untuk berbagi. Nah, namanya perusahaan kalau mau berbagi artinya berarti dia ini berlebih, betul ya? Artinya perusahaan ini untung ini. Ya, kalau apalagi sekarang kondisi sekarang ya, boro-boro mau lebih, mereka membayar karyawan aja susah mayoritas kan. Nah, artinya perusahaan kita sangat kuat hari ini. Kemudian produknya unik dan mudah diterima masyarakat. Produk itu kita ini tadi sudah ceritakan produk kita luar biasa, artinya unik dan menimbulkan repeat order. Ya, sehingga apa? Ini yang membuat nanti income kita pasti akan stabil karena menimbulkan repeat order tiap bulan. Kayak produknya madu, habis pakai 1 bulan ya. Oke, sehingga saya akan cerita berikutnya pendidikan dan potensi penghasilannya. Pendidikan kita bernama Billionaires yang terbukti lebih dari 23 tahun, ya. Dan hari ini berhasil mencetak jutawan-jutawan baru. Ya, buktinya apa ya? Buktinya ini dengan adanya sekolah gratis di Batu ini, ya. Ini adalah berasal dari income-nya para leader. Teman-teman semuanya 5% disumbangkan untuk Yayasan Selamat Pagi Indonesia. Kalau kami semuanya para leader dan mereka tidak punya income yang fix tiap bulan dari Bisa DI, nggak mungkin sekolah sebesar ini, sekolah gratis yatim piatu, sekolahnya keren, standar yang bagus, bisa berjalan sampai sekarang. Ya, kemudian kalau Anda bergabung, apa sih keuntungannya? Keuntungan pertama adalah penghasilan tidak terbatas. Penghasilan tidak terbatas ini artinya, ya, ini adalah ini adalah bisnis Anda sendiri. Berapapun yang mau kita dapatkan, Anda dapatkan. Itu tinggal Anda ya usahakan. Ya, semua sebatas apa yang kita kerjakan, maka itulah yang kita dapat. Oke, karena ini adalah bisnis Anda sendiri. Tidak ada yang bisa membatasi. HDI tidak bisa membatasi, upline Anda pun tidak bisa membatasi. Ya, Anda mau cepat, mau punya income lebih besar dari upline Anda, bisa nggak? Bisa. Ya, sehingga fair sekali. Siapa yang bekerja lebih keras, dia akan mendapatkan lebih banyak. Kemudian yang kedua, selain pendapatan bulanan, kita juga memiliki pendapatan royalti, pendapatan tahunan untuk eksekutif diamond ke atas, dan juga saham perusahaan. Ya, syaratnya Grand Diamond ke atas ya. Ini saham perusahaan Anda akan menjadi stakeholder ya. Beberapa rekan waktu itu ada rekan kerja saya bergabung di bekerja sebuah bank BPR gitu ya di Jawa Tengah, dan beliau adalah salah satu BOD-nya, Board of Director-nya ya. Cuman beliau keluar gara-gara satu, nanya ke pemiliknya, kita punya kesempatan nggak untuk memiliki saham dari perusahaan ini? Dan pemiliknya ngomong nggak bisa. Dari sanalah dia langsung keluar. Kenapa? Percuma saya kerja membesarkan perusahaan ini, tapi saya tidak punya kesempatan memiliki saham perusahaannya. Ya, artinya saya tidak bisa memiliki perusahaan, ikut memiliki perusahaan ini. Akhirnya apa ya, dia keluar dan membangun usahanya sendiri. Ya, inilah yang terjadi teman-teman. Iya, kita seringkali bekerja lama tapi kita akhirnya tidak dapat apa-apa katakanlah gitu ya. Selesai ya selesai, kita hanya makan gaji, saat kita selesai pun kita nggak dapat gaji lagi. Di HDI kita dapat pendapatan, pendapatannya akan terus kita dapat, berikut juga kita akan bisa memiliki. Ya, sehingga nanti setahun pendapatannya ada pendapatan bulanan, tiap bulan ada royalti tahunan, kemudian ada 6 bulanan berupa dividen dari pendapatan sahamnya. Ya. Kemudian ini juga apa yang kita perjuangkan bisa diwariskan Bapak Ibu ya. Jaringan yang kita bangun, jaringan kita miliki, itu bisa diwariskan pendapatannya, bukan pekerjaannya. Jadi kalaupun nanti kita punya keluarga, ya terjadi dengan kita nggak pernah minta, nggak pernah ingin, tapi permasalahannya kita tidak pernah tahu. Ya, sehingga apa yang kita sudah perjuangkan nanti bisa diwariskan ke anak-anak kita nantinya. Ya. Kemudian nantinya Anda akan dapat penghargaan banyak juga seperti jalan-jalan keliling Indonesia dan mancanegara ya setiap tahun ya. Ya kalau untuk sekarang memang pandemi ini masih belum bisa ya, tetapi nanti selewat pandemi, ya sebelum pandemi itu pasti tiap tahun bisa 2 kali, dan selama pandemi ini nanti habis pandemi pun akan kembali seperti itu. Ya, nanti banyak sekali hal-hal yang menyenangkan sekali penghargaan selain dari pendapatan. Kemudian yang saya suka juga mengenai kesempatan untuk pengembangan diri. Anda jangan melihat saya hari ini ya bisa ngomong kayak gini, tapi dulu saya tuh orang yang sangat takut dan malu untuk berbicara di depan umum, apalagi untuk jalan bisnis MLM yang katanya harus ketemu orang gitu ya.
Waktu itu saya benar-benar nggak kepikir. Tetapi teman-teman, selama kita ikuti sistem yang ada, selama kita ikut pendidikan yang ada, kita pasti akan bertumbuh, kita akan berkembang. Ya, ini hebatnya dari sistem pendidikan yang ada di HDI. Anda akan bertumbuh, akan mengembangkan diri Anda jauh dari yang Anda bayangkan nantinya. Nah, kemudian di sini kita juga membantu banyak orang dari sisi kesehatan dan kesejahteraan, teman-teman. Ya, dengan kita di HDI, otomatis kita akan memiliki kesadaran untuk kesehatan untuk kita dan keluarga. Dan keluarga kita juga akan sejahtera. Tetapi tidak hanya sebatas itu, kita pun akan banyak nanti membantu orang, menyadarkan orang, mengedukasi orang, pentingnya menjaga kesehatan. Ya, sehingga di HDI ini peran kita itu sebenarnya besar banget, teman-teman semuanya. Apalagi di era pandemi ini, kita ngajak orang jauh lebih baik menjaga daripada sakit, daripada mengobati. Selain itu, di era yang kondisi hari ini banyak perusahaan yang tutup, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang pendapatannya berkurang. Disinilah kita ajak mereka menjaga bisnis ini. Itulah kenapa HD ini boom sekali, karena banyak orang yang mereka akhirnya berpikir apa saja yang penting saya kerjakan, selama peluang itu adalah halal. Nah, di sanalah teman-teman, banyak orang yang butuh informasi dari kita mengenai bisnis ini dan mereka belum tahu. Ya. Dan kita akan membantu mengangkat kehidupan mereka yang hari ini dalam kondisi sulit. Oke. Nah, berikutnya Anda juga punya peluang untuk menjadi founder visi 2010, yaitu membangun sama-sama menjadi donatur atau founder sekolah gratis yang ada di Batu. Ya. Ini Anda bisa nanti bisa cek semuanya profilnya SMA Selamat Pagi Indonesia, di mana sekolah ini adalah sekolah untuk yatim piatu dan tidak mampu dari berbagai wilayah, dari berbagai daerah, dari berbagai suku ras dan agama, ya, sehingga di sekolah ini benar-benar semua ya benar-benar Bhinneka Tunggal Ika dari sana. Dan sekolah gratis ini meskipun sekolah gratis, fasilitasnya luar biasa, bukan asal-asalan. Ini yang benar-benar membuat sekolah ini benar-benar berbeda dan istimewa, sampai sekolah ini sekarang banyak diliput oleh media, ya, masuk top berbagai show, diundang, bahkan diundang sampai di UNESCO, di mana sistem pendidikan di sini dikatakan sebagai sistem pendidikan yang mereka sendiri baru direncanakan katanya. Karena konsepnya menarik sekali sekolah ini, nanti Anda bisa lihat di profilnya ya. Oke. Nah, berikutnya nanti Anda pun kalau bergabung nanti ada dua hak. Ya, hak pertama sebagai seorang pengecer, Anda pengecer itu ada 20 sampai 25%, ya. Jadi ada harga retail nanti, ya, ada harga bandrol sama harga yang namanya harga modal atau harga kita beli ke stokis atau lewat online ya. Nah, ini ada selisihnya, itu 20 sampai 25%. Boleh nggak? Boleh. Tetapi justru saya mengajak teman-teman semuanya, kalau mau punya bonus besar, jadilah yang kedua, yaitu pola sebagai seorang enterpriser. Enterpriser ini seperti seorang agen besar. Ya, agen besar. Nah, agen besar ini dari pabrik, seperti kayak kita mendistribusikan dari pabrik menjadi seorang distributor ini. Distributor ini nggak mungkin jualan sendiri ke orang-orang ya, ke masyarakat ya, tentunya akan mencari banyak agen-agen di bawahnya. Nanti agen-agen akan mencari grosir-grosir di bawahnya, kemudian akan nyari partner-partner toko pengecer di kemudian pasar-pasar yang ada ya kan di kecamatan-kecamatan, sehingga pengecer inilah nanti yang menjangkau konsumen di berbagai daerah sehingga sampai tersebar di seluruh pelosok Indonesia ya. Ini konsepnya seorang distributor. Ini adalah ini jalur distribusi paling pendek lah intinya gitu. Cuma bedanya kalau dalam dunia konvensional teman-teman semuanya, setiap jenjang ini harga berubah karena ada PPN 10% dan ada pengambilan keuntungan, di mana dalam bisnis HDI ini nanti ada sistem yang mengatur sehingga otomatis setiap level harganya sama ya. Sehingga nanti sistem itu yang akan membagikan keuntungannya orang per orang lewat sistem HDI-nya. Nah, seperti apa pola kerja kita sebagai seorang enterpriser? Sama, teman-teman, kayak seorang distributor. Ya, Anda pasti kan punya 5 teman yang bisa diajak kerjasama kan? Nah, boleh nggak lebih? Boleh, tapi saya asumsikan di sini 5. Nah, kalau 5 ini masing-masing cari 5, berarti di sini ada 25 di bawahnya. Ya, 5 kali 2 kali 5. Kemudian
25 teman Anda masing-masing pun cari 5, berarti 25 kali 5, 125, berikutnya 625, 3125, dan seterusnya. Artinya, setiap nanti di sini ada mereka pembelanjaan atau ada omset, ada penjualan, di setiap level ini kita akan mendapatkan 5%. Ya, gambarnya gitu ya. Nanti kita akan mendapatkan 5% dari mereka. Nah, berikutnya, bagaimana jenjang karirnya? Di sini ada jenjang karir di HDI dari Enterpriser, Enterprise Partner, Enterprise Manager, Diamond Leader, dan sampai di sini ada Grand Diamond ya. Nah, apa yang menarik dari sistem bisnis plan kita teman-teman semuanya, Anda lihat kalau hanya Enterpriser ini, Enterpriser Partner adalah 300 BP di sini. Saat kewajiban untuk mendapatkan bonus ini cuma 300 BP. Satu paket atau 35 produk itu Anda sudah setiap bulan Anda bisa jual ya atas nama Anda, atau bisa dipakai sendiri kalau memang butuh ya untuk keluarga ya, atau kita memaintain kayak saya itu memaintain 2 keluarga yang setiap bulan pasti beli produk HDI sehingga bisa memenuhi omset pribadi saya. Nah, di sini menarik, dari Enterprise Partner sampai Diamond, Grand Diamond, bahkan Royal Crown seperti Pak Jul yang income-nya di 6 miliar itu pun cuma 300 BP. Semakin tinggi peringkatnya, omset pribadinya enggak semakin banyak, teman-teman. Ya, ini yang sangat luar biasa dan membedakan sistem isi plan bisnis kita dengan yang lainnya. Ya, sehingga kita benar-benar membangun sebuah jaringan yang besar. Anda lihat di sini seorang enterprise manager akan dapat hak sampai level 6, 5%. Dari sini ada Diamond Leader, ini akan mendapatkan hak sampai level 8, 8-nya adalah 5+1, bahkan infinity tak terbatas. Itulah kenapa setiap semakin peringkat tinggi, pendapatannya pun makin besar. Nah, berikutnya, bagaimana potensi pendapatan seorang Diamond Leader? Di sini adalah, nah ini, Anda lihat, seorang Diamond Leader dengan hanya tadi punya 5 rekan kerja yang aktif, 5 akan cari 5 akan dari 25, 125, dan seterusnya. Apabila di sini ada omset ya 900.000 di level pertama, ada omset 4,5 juta, dapat 5%. Bonus pertamanya 225. Kok kecil Pak? Ini sudah balik modal loh, modalnya cuma 150.000 kan? Gitu ya. Modal bergabung di ADI kan 150.000. Kalaupun Anda beli paket 1,5 juta katakanlah, itu kan dapat produk senilai 1,5 juta juga, betul ya? Ini. Nah, ini yang dinilai untuk modal sebenarnya 150.000. Anda lihat, yang namanya bisnis itu dirintis. Kalau kita jalankan bisnis ini selama 1 tahun saja sampai 8 level, di sini potensinya teman-teman semuanya Anda lihat semuanya dengan di sini hak seorang Diamond 5% sampai level 7, 6% atau 5+1 di level 8. Potensi seorang Diamond Leader adalah 12,7 miliar. Ya, besar sekali Pak. Gede banget itu kan ya. Gak mungkin kayaknya, ya memang gak mungkin. Ini hitungan di atas kertas. Ya, sebagai seorang Diamond Leader ini adalah hitungan maksimal apabila terjadi sempurna. Pada kenyataannya tidak mungkin sempurna. Ya, tetapi ibaratnya sebuah proposal bisnis ini yang saya ajukan ke Anda. Proposalnya bagus sekali kan teman-teman ya. Sudah bagus sekali. Layak kalau Anda bertanya, potensi kegagalannya berapa? Gitu ya. Seorang pebisnis ya biasanya melihat sebuah faktor risiko atau potensi kegagalan umumnya hanya 30%. Ya. Jadi kalau 50-50 orang pasti nggak mau. Kenapa? Itu gambling katanya. Ya. Di HDI teman-teman 50% ini masih 6 miliar. 6 miliar. Toh terjelek. Saya katakan nggak usah 50. Sisa 1% saja itu ya. 99% gagal saja di HDI ini, teman-teman. Anda masih dapat 127 juta per bulan. Dan hari ini sudah banyak sekali yang tidak sampai 1 tahun bahkan mereka bisa mendapatkan angka 100 jutaan. Ya. 100 jutaan. Artinya apa? Peluang ini hari ini apalagi di era informasi ini, di era digital ini adalah sangat cepat sekali. Karena semua bisa dilakukan lewat medsos, semua bisa dilakukan lewat internet, sehingga efektivitas ya beda dengan pola dulu kita harus bertemu 1-2 orang, kita butuh waktu, jarak tempuh ya kan, yang membuang waktu sangat banyak di perjalanan.
Tapi kalau hari ini dengan adanya teknologi, ini benar-benar mengefektivitaskan kita. Ya, contoh hari ini, saya bersama Anda, ada 20 orang saja di sini. Mungkin di tempat lain, ada teman-teman yang melakukan Zoom yang sama, saya yakin banyak sekali di jam yang sama ini, ya, dengan orang-orang yang berbeda, di tempat yang berbeda. Sedangkan kalau mungkin mengumpulkan orang di satu tempat atau di kantor Menteng, belum tentu bisa 20. Paling bisa cuma 3 biji, 4 biji. Ya, ini hal yang luar biasa, ini adalah kesempatan yang luar biasa dan ini potensi yang luar biasa, Bapak Ibu. Jadi kalau kesempatannya sudah luar biasa dengan era kesehatan hari ini orang butuh kesehatan dan orang butuh pendapatan, ya tentunya. Yang kedua dari sisi media yang luar biasa lewat produk-produk dan perusahaan yang luar biasa. Yang ketiga tentunya ini potensi yang luar biasa. Sehingga benar-benar adalah sebuah peluang yang besar banget buat kita semuanya di era sekarang ini, Bapak Ibu, dan bisnis kesehatan dikatakan sebagai bisnis dalam kondisi potensial winner bisnis. Ya, jadi katakan bahkan kalau jika Anda ingin sukses di era sekarang, berjalanlah di bisnis-bisnis yang punya potensi menjadi potensial winner bisnis. Nah, peluangnya pun bagaimana? Peluangnya besar banget, Bapak Ibu. Tahun 1994 baru masuk Indonesia HDI, masih kosong enterprise ya. Penduduk waktu itu 160 juta jiwa. Tahun 2018, bahkan hari ini 2020 pun Anda masih kepala 1 juta 100 ya. 1 juta 100 ribuan ya masih. Ya. Sedangkan penduduk hari ini ada penambahan 265, katakanlah nggak nambah lah ya 2020. Ada penambahan 100 juta jiwa lebih. Sedangkan enterprise HDI baru 1 juta alias tidak menghabiskan 2 juta pun. Sehingga intinya ini sudah ada menambahnya 100 juta ya kan. Enterprise HDI nggak ngabisin 2 juta. Otomatis teman-teman, ini ada ratusan juta yang belum tahu HDI. Ya, peluangnya masih besar banget. Artinya peluang untuk punya income kayak Pak Yul itu ya 20-100 orang ini sangat masih memungkinkan sekali Bapak Ibu. Mungkin sekali. Ini masih kecil banget. Ya. Pak, tapi MLM lain kan banyak. Teman-teman semuanya, MLM lain itu bukan saingan, tetapi mereka adalah juga prospek karena ada kemungkinan mereka juga berhenti dan juga gabung sama kita. Ya. Oke, karena ada satu leader travel yang sekarang bergabung dengan salah satu teman kita juga dan ngakui produk kita tuh benar-benar nggak ada tandingannya dan hari ini dalam waktu cepat juga sudah peringkatnya kalau nggak salah eksekutif diamond ya dalam waktu 1 bulan 2 bulan. Oke, nah berikutnya teman-teman semuanya ini ada teman saya ngomong Ki ini kalau aku gabung sama kamu. Jadi ini kalau tadi bicara enaknya ini saya bicara nggak enaknya. Teman saya ngomong Ki ini kalau aku gabung kamu berarti dapat 5% ya. Oh betul, pinter kamu. Langsung nangkep ya. Terus atasmu dapat lagi kan 5%. Oh iya betul, cocok ya kan. Di atasnya lagi ada nggak? Ya dapat ya kan. Semua dapat. Terus teman saya bilang, kalau gitu Ki aku nggak jadi gabung. Loh, kenapa ya kan? Akhirnya dia mikir gini, lah ini loh Ki, aku nguntungin kamu kerja. Aku kerja jual produk. Aku pakai produk, ya kan? Aku kerja nguntungin kamu, dapat 5% nggak apa-apa, kamu temanku gitu ya, aku kenal. Nah itu di atas-atasmu loh yang aku nggak kenal. Kalau aku kerja hanya untuk nguntungin orang lainnya nggak aku kenal, lebih baik aku tidur di rumah. Oh, ternyata seperti itu pemikirannya. Hanya saya bilang, nah, terus toko konveksimu gimana? Tunggu dulu Ki. Aku tahu arah pembicaraanmu. Aku tuh nggak nguntungin siapa-siapa tahu katanya kan. Nah, loh kok bisa? Iyalah, aku semua baju ini aku jahit-jahit sendiri, bordir-bordir sendiri, jual-jual sendiri. Untung makan sendiri, nggak nguntungin siapa-siapa, gitu kan. Oke. Terus kainnya juga bikin sendiri. Baru mikir dia. Enggak sih, kalau itu aku beli sama toko kain. Nah, baru ketemu kan? Saya menemukan hal yang sama di sini. Toko konveksi nguntungin toko kainnya, toko kain nguntungin agen kain nguntungin pabrik kain menguntungkan pabrik benang nguntungin petani kapas tukut beli ke toko televisi, gitu ya, akan nguntungin toko televisi nguntungin agen televisi nguntungin pabrik televisi gaji karyawannya nguntungin karyawan, betul ya, karyawan beli baju ke tokomu, ya kan, ketemulah sudah
Alias apa teman-teman semuanya? Dalam hidup kita ini, kita mau nggak usah bisnis, kita hidup aja loh, nggak ada yang nggak nguntungin orang, betul ya? Anda beli baju, nguntungin toko baju. Kembali lagi ke sini kan, toko agen kain, pabriknya, benang, dan lainnya kan. Belum lagi pabrik, apa namanya, mata itiknya ya, beniknya ya. Belum lagi jarumnya dan lain-lain, macam-macam ya. Banyak komponen yang di sana. Ya, saya bilang itu kan. Dia teman saya nyeletuk, ada Ki nggak nguntungin orang, apa? Mati loh, jangan salah, mati justru nguntungin banyak orang, betul ya? Yang rumah dukanya, itu ya? Belum lagi ambulannya, supir ambulannya gitu ya, penggali lubang ya, nguntungin banyak orang, masihan banyak kan. Nah, ada satu sih yang nggak mau nguntungin orang, kamu pergi ke hutan aja sono gitu ya, pergi ke hutan nggak pakai apa-apa, jangan pakai baju, gitu, nguntungin toko baju soalnya, jangan bawa senter, nguntungin toko senter. Jadi Tarsan di sana ya. Nah ini, akhirnya apa teman-teman, sama kalau kita bisnis. Kita jadi penjual air mineral, ya sudah, kita berpikirlah, ya pengusaha yang baik berpikirlah bagaimana caranya saya juga untung. Nggak perlu kan kita mikir, aduh aku untungin pabrik air mineral, nggak perlu, ya kan ya? Oke, itu yang harus kita lakukan. Sama di HDI, kita nggak perlu mikir, saya nguntungin apa yang gula buat apa. Yang penting aku juga untung, aku punya bonus gede, itu yang paling penting. Toh fair kan? Nah, ini disebut simbiosis mutualisme. Teman saya ada lagi ngomong, "Ki, aku nggak mau gabung HDI lagi loh." Kenapa? "Aku males lah, kemarin aku udah jalan capek-capek cuma dapat 5 juta." Loh, 5 juta sebulan gede itu. Ya, bukan, 5 juta tuh selama 6 bulan aku dapat. 6 bulan cuma dapat 5 juta diakumulasi. Saya bingung terus nanya, "Emang kamu seminggu kamu jalannya gimana?" Ya jalannya ya kalau aku ini kan sampingan, Ki, tak kerjain kalau aku sempat dan ingat. Nah iya ingat dan sempat mau kapan? Ya kadang 3 jam, kadang 5 jam seminggu. Nah ini, saya karena teman saya diskon gitu ya, dia bilang seminggu 5 jam. Berarti kalau sebulan, berarti kan 5 jam kali 4 ya. Ini, jadi sebulan dia 20 jam kerjanya. Berikutnya dia bilang 6 bulan, 6 bulan. Saya hitung lagi 20 jam kali 6, ketemu 120 jam. Saya nanya, orang kerja biasanya umumnya berapa per jam? 8 jam, oke. 120 jam saya bagi ukuran orang umumnya kerja 8 jam. Jadi sebenarnya teman saya ini kerja baru 15 hari. 15 hari dapat 5 juta. Menurut Anda bagus nggak? Bagus banget kan? Ini. Nah itulah kenapa banyak orang seringkali menilai itu tidak fair di bisnis HDI ini atau MLM gitu ya. Seringkali nilai gini, "Kak, mana nih? Aku udah 6 bulan jalan kayak gini teman saya nggak ada sampai cuma 5 juta." Loh, sebenarnya teman saya bukan gabung 6 bulan tapi baru 15 hari. Jangan hitung kapan gabungnya, tapi kapan aktifnya. Betul ya? Sama kayak orang buka toko lah gitu ya. Buka toko nyewanya sudah setahun tapi baru bukanya bulan lalu terus bilang, "Wah, buka toko di sini rugi, aku setahun nggak dapat apa-apa." Nggak pernah buka gimana? Ya. Ya, oke. Jadi kita harus fair. Nah, iya, nanti akan ketemu pasti di lapangan Anda, orang model kayak gini, "Mana aku setahun, 2 tahun nggak dapat apa-apa." Ya setahun, 2 tahun cuma gabung, cuma konsumsi mau dapat apa? Betul ya? Kalau jalan baru gitu ya, akan dapat hasilnya. Oke, berikutnya ini teman-teman, banyak orang bilang, "Wah, dia MLM itu banyak yang gagal." Tapi buktinya di HDI saya banyak kenal orang-orang yang berhasil. Ini ada Pak Julianto Putra, top leader-nya HDI yang hari ini income-nya 5-6 miliar per bulan dan ini hari ini benar-benar sampai kelebihan duit pun sampai anak-anak sekolah gratis itu mereka setiap tahun mereka berangkatkan ke luar negeri ya lewat uang pribadinya beliau. Lah ini kalau orang nggak punya duit lebih-lebih nggak mau ya kan, anaknya siapa diberangkatin ke sana itu kan ya. Oke, kemudian Pak Chandra dan Bu Tanti ini, beliau mengawali dari mahasiswa masih 19 tahun waktu itu dan hari ini salah satu juga yang royal con dan pendapatannya miliaran. Ini adalah 4 besar yang mencapai income miliaran hari ini ya, termasuk Dr. Roy dan juga Pak Leon ya, sebagai profesional. Di sini berbagai latar belakang, ada dokter ya dari Palembang nih, Dr. Hendarmin dari Medan, Dr. Felix, kemudian Dr. Ivan Husada dari Semarang ya. Ya, kemudian ada kontraktor juga nih, ada Bu Mediawati dari Bandung, kemudian Pak Osea dari Bali, kemudian ada banyak tokoh-tokoh juga, tokoh ya, profesional maksud saya, profesional berasal profesional, dari ada CEO, ada
apa namanya, petinggi-petinggi perusahaan, kemudian PNS ya, kemudian juga karyawan seperti Pak Deki dan Bu Febi dari Jakarta ya. Kemudian ada Pak Adi, ini juga profesional. Nah, berikutnya juga ada pengajar ya, beliau ada Pak Arif dan Bu Fisti, beliau adalah dosen ya. Tentunya orang-orang yang terpelajar ya. Ini membuat kenapa Bapak Ibu? Ya, mereka orang-orang yang pinter dan pastinya sudah tahu ada sesuatu di sini. Ya, saya nggak pinter ngikut aja lah gitu ya. Ini kemudian usaha juga dari Kediri, Pak Edi bersama Edi dan Pak Wendy dari Jakarta, pengusaha, kemudian juga lulusan SMA berbagai latar belakang, dan hari ini pun banyak lahir anak-anak milenial ya, seperti Joel, Gadis ya, itu mereka punya income yang sangat besar ya, ada Selvina ya, ada kemudian Yosefin gitu kan, jadi punya income yang sangat fantastis dan dengan begitu cepat dari waktu yang dulu ditempuh bisa butuh puluhan tahun, mereka hanya tempuh dalam hanya 1 tahun ya, 1 tahun 2 tahun, ini yang luar biasa amazing banget. Karena apa? Ya karena menggunakan digital ya. Ini mahasiswa di sana. Nah, teman-teman semuanya, intinya dalam seringkali kita cari tahu apa yang membuat orang itu gagal. Nah, di sini di tengah-tengahnya pasti ada sistem, betul ya. Kalau sistem ini, sistem MLM ini banyak yang berhasil seperti tadi yang kita kenal, berarti sistemnya pasti jalan kan Bapak Ibu ya. Sama kayak orang kuliah. Orang kuliah ini itu ada yang lulus bahkan kumlot, berarti kan sistem pendidikannya pasti jalan. Nah, sekarang kalau ada yang drop out atau OD gitu ya, ODW keluar sendiri gitu ya, atau gagal, berarti yang harus dipertanyakan apa? Kan pasti bukan sistemnya kan. Orang udah pasti kok sistemnya jalan kok. Buktinya ada yang lulus bahkan kumlot. Berarti yang harusnya dipertanyakan adalah kena yang gagal, betul ya? Kenapa dia gagal? Ya, sama di MLM. Bukan masalah sistemnya sebenarnya, bukan masalah MLM-nya, yang salah seringkali adalah orangnya, kenapa dia gagal. Dan salah satu masalahnya adalah karena mereka tidak ikut sistem. Ya, sama kayak orang kuliah, suruh masuk nggak masuk, suruh kerjain tugas nggak kerjain tugas, ya pasti nggak lulus lah. Sama di HDI, suruh ikuti materi dasar nggak mau, katanya udah pintar gitu ya, udah ngerti gitu kan. Suruh ikut pertemuan, ini bagus bootcamp ya, apa ya gitu. Aku nggak sempat lah, apa banyak alasan. Akhirnya apa? Nanti waktu terus berjalan, terus dia nggak bisa jalan. Menyalahkan siapa kalau orang gagal? Biasalah ya, kalau orang gagal pasti menyalahkan orang lain, ya, yang nyalain di luar dirinya, yang katanya produknya mahal, buktinya hari ini produknya laku miliaran, ya, puluhan miliar bahkan ratusan miliar, itu kan. Ini yang buktinya kan dari bukti. Nah, tapi itu tadi ya, selalu akan cari kambing hitam. Sama kayak anak nggak lulus ya kan. Kenapa kok nggak lulus? Iya gurunya killer-killer ya, salahin gurunya, padahal dia sendiri yang nggak mau belajar dengan baik ya. Oke, intinya itu kemudian nanti ketika Anda juga ke lapangan akan ketemu 3 orang, teman-teman ya di luar sana. Yang pertama orang yang ngomong gini, apa namanya, mereka kondisi tahu sudah kayak gini, serba pandemi, tapi masih saja dia masih menolak, "Aku nggak mau lah." Nggak ada alasannya, pokoknya nggak mau gitu ya. Nah, yang kedua ada tipe orang yang nunggu bukti. Nah, ini orang-orang yang mereka tahu kondisi sulit sekarang ya kan, apa serba pendapatan minim ya kan, nggak gampang cari uang ya kan, tapi dia masih menunggu bukti, masih nunggu ya kan. Ya udahlah lihatlah yang lain ngapain lah ya kan, nanti kalau mereka jalan baru ikut-ikutan ya. Ya biasanya seperti ini kan, nanti biasanya kalau ditawarin HDI, "Kamu dulu deh, kalau kamu nanti sukses nanti baru ya aku ikut ya," gitu. Nah, nggak apa-apa, kita tinggalkan mereka, tapi kita tetap follow up, nanti akan ketemu orang-orang juga tipe ketiga, yang akan mereka adalah orang yang sadar, mereka yang tahu hari ini sulit, hari ini butuh pendapatan tambahan, saat Anda datang ke sana mereka langsung bilang, "Ini yang aku cari, aku butuh ya kayak gini nih, aku mau coba nih." Ya, sehingga dia mau coba bersama Anda, bersama kita semuanya, bersama saya di sini, ya tentunya saya juga berharap Anda semuanya adalah orang-orang tipe ketiga yang mau menjadi bukti orang turunan di sana. Sehingga ketika Anda sudah jadi bukti, ingat teman-teman kedua akan menepati janjinya. Teman-teman yang tadinya menolak dengan keras pun akan berpikir ulang. Mereka berpikir, kemarin tipe 2 nggak mau, kenapa sekarang mau ya? Ada apa ya? Ya, ini pun sering terjadi. Ya.
Akhirnya apa? Tipe pertama pun akan menjadi market kita. Oke, hanya masalah waktu teman-teman semuanya ya. Jadi semua orang adalah market kita, baik yang menolak hari ini, yang menunggu bukti, dan orang-orang yang siap bersama saya, Anda semuanya menjadi bukti bisa DI. Ya, buat teman-teman semuanya, selamat bergabung.